Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabar? Bu Yuli dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan kabar Anda semua? Semuanya sehat? Puji syukur kita semuanya diberi dan diberkati Tuhan sampai hari ini. Anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Untuk itu, mari kita simak PPT berikut. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar mengenai titik didih dan titik beku larutan. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran dengan PPT berikut. Konsentrasi yang kita gunakan untuk pembelajaran ini adalah molalitas. Dengan rumus, M kecil sama dengan mol dibagi kilogram pelarut. M kecil sama dengan gram terlarut per mr kali 1000 per gram pelarut. Apa toh yang disebut kenaikan titik didih larutan? Coba kita renungkan bersama. Ketika kita merebus air murni dan merebus air gula, kira-kira akan lebih cepat mendidih air murni atau air gula? Jawabnya adalah air murni. Mengapa? Buat yang belum percaya, silahkan praktik di rumah. Rebuslah air murni dan air gula. Mana yang lebih cepat mendidih? Karena semakin banyak jumlah gula yang terlarut, maka akan lebih lama mendidih larutan tersebut. Peristiwa tersebut disebut dengan terjadinya kenaikan titik didih larutan. Rumus kenaikan titik didih larutan adalah delta TB sama dengan M kali KB, atau delta TB sama dengan W2 per mR kali 1000 per W1 kali KB. Nah, untuk selanjutnya, silahkan Anda cermati keterangan yang ada. Delta di sini artinya adalah kenaikan. TB-nya adalah titik didih larutan. Lalu bagaimana dengan titik didih larutannya? TB sama dengan TB pelarut murni plus delta TB. Mengapa plus? Karena judulnya adalah kenaikan titik didih. Anak-anak yang terkasih, silahkan Anda cermati keterangan yang ada. Kita masuk ke penurunan titik beku larutan. Titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap pelarutnya. Pada tekanan 1 atm, air membeku pada 0 derajat Celcius. Karena pada suhu itu, tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Larutan lebih rendah dibandingkan tekanan dengan penurunan titik beku pelarut murninya. Selisih temperatur titik beku larutan dengan titik beku pelarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Delta di sini untuk titik beku adalah penurunan, tetapi delta di titik didih adalah kenaikan. Anak-anak yang terkasih, rumus penurunan titik beku delta TF sama dengan M kali KF. M-nya bisa diganti dengan gram per mR kali 1000 gram pelarut. Sedangkan TF-nya, titik beku larutannya adalah TF pelarut murni untuk air adalah 0 derajat Celcius dikurangi. Mengapa dikurangi? Karena judulnya adalah penurunan.
dikurangi dengan delta TF. Untuk lebih jelasnya, Bu Yuli akan berikan pembelajaran video. Bu Yuli ambil dari link berikut. Untuk itu, silakan cermati dan perhatikan bersama video dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku berikut. Kita patut berbahagia karena negara kita tercinta, Indonesia, terletak di belahan dunia yang cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan sepanjang tahun selalu ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Walaupun di musim hujan, nggak akan khawatir sama jalanan setelah hujan. Biasanya tetap bakalan kering karena sinar matahari. Jadi, kita gak ngalamin permasalahan kayak di negara yang punya 4 musim. Paling cuma becek, udah hujan, gak ada ojek, becek. Kalau di negara yang punya 4 musim, kayak di Korea, pas lagi musim dingin, salju yang turun bisa nutupin jalan dan bikin jalanan jadi licin. Hal ini membahayakan pengguna jalan. Selain itu, karena suhunya yang rendah banget, bikin radiator mobil beku. Nah, buat ngatasin permasalahan itu, ilmu kimia punya peran yang sangat besar. Apa ya peran ilmu kimianya? Yuk kita bahas. Biar jalanan nggak licin karena salju, salah satu cara ngatasinnya adalah dengan naburin garam kapur di jalanannya. Kalau buat mencegah air radiator mobil ngebeku, perlu ditambahin etilen glikol alias zat antifreeze ke dalam tangki radiatornya. Nah, mereka bisa bekerja karena adanya sifat koligatif larutan. Di video sebelumnya, kita udah bahas sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap. Sifat koligatif yang kedua dan ketiga itu kenaikan titik didih larutan atau delta TB, B-nya dari kata boil, dan penurunan titik beku larutan atau delta TF, F-nya dari kata freeze. Kita bahas satu persatu ya. Sebelum bahas kenaikan titik didih, kita perlu tahu dulu apa itu titik didih. Kalau suatu zat cair dipanasin di ruangan terbuka, maka zat tersebut akan menguap. Kayak air di jalan becek tadi. Dia bakal menguap karena sinar matahari. Di suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, pada saat itulah zat cair didih. Suhu pas hal itu terjadi disebut dengan titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Artinya, kalau kamu manasin air sampai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar. Jadinya, air bakal mendidih. Kalau ke dalam air dilarutin zat yang sukar menguap, maka pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air belum mencapai 1 atm. Artinya, air belum mendidih. Misalnya kayak masukin mie instan. Ingat kan sama sifat koligatif larutan yang pertama? Tekanan uap larutan bakal turun kalau ada zat terlarut di dalam larutannya. Nah, kalau kamu lagi masak mie, kan masukin mie-nya pas airnya mendidih tuh. Soalnya kalau masukinnya sebelum mendidih, bakalan lebih lama mendidihnya. Karena molekul air yang harusnya menguap, ketahan sama mie instannya. Nah, biar mendidih perlu suhu yang lebih tinggi. Besarnya kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih atau delta TB. Ada yang menarik nih, pas kalian masukin bumbu minyak ke dalam air mendidih, air yang tadinya mendidih bakalan nggak mendidih lagi. Karena titik didihnya bakalan jadi lebih tinggi. Cobain deh. Sama dengan sifat koligatif lainnya, kenaikan titik didih cuma tergantung jumlah zat terlarut yang dinyatakan dengan konsentrasi. Kalau di sini, kita pakai satuan konsentrasinya molal. Kenaikan titik didih punya tetapan yang disebut tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. KB adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan. Setiap larut punya nilai KB masing-masing. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal KB dengan molalitas larutannya. Delta TB sama dengan KB dikali M. Selain menaikkan titik didih, zat terlarut juga bisa menurunkan titik beku. Ini sifat koligatif yang ketiga. Ketika suatu zat membeku, kayak air jadi es,
partikel-partikel zat cair akan merapat karena adanya gaya tarik antar molekul zat cair yang sangat kuat. Akhirnya terbentuklah suatu zat yang lebih padat. Tapi kalau ada zat terlarut di dalamnya, zat terlarut ini bakalan ngeganggu terbentuknya padatan. Jadi perlu waktu yang lebih lama buat cairan itu membeku karena titik bekunya menurun. Sama seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga bergantung pada besarnya tetapan penurunan titik beku molal atau KF pelarutnya. Nilai KF buat setiap larut itu nggak sama. Penurunan titik beku larutan sama dengan perkalian antara KF dengan molalitas larutannya. Sifat penurunan titik beku ini dimanfaatin buat bikin jalan gak jadi licin di musim dingin pas salju numpuk di jalanan. Kalau kita naburin garam di atas salju, saljunya bakal mencair. Kenapa garam bisa bikin salju mencair? Partikel-partikel garam yang ditaburkan di jalan akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang ada di dalam fase padatan atau es. Partikel-partikel garam menerobos masuk di antara partikel-partikel es sehingga memutus ikatan-ikatan tersebut. Akibatnya, partikel-partikel es yang ada di permukaan salju dapat memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah dan di sampingnya. Partikel yang dapat terpisah itu beralih ke fase cair. Air yang dihasilkan dari peluburan es oleh garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan penurunan tekanan uap adalah sifat koligatif larutan yang saling berkaitan. Hubungannya bisa kita gambarin pakai diagram. Namanya diagram fase atau kurva PT. Sumbu Y adalah tekanan. Makin ke atas, makin tinggi tekanannya. Dan sumbu X-nya adalah suhu. Makin ke kanan, makin tinggi suhunya. Diagram ini nunjukin berbagai fase air, tergantung tekanan dan suhunya. Ada padat, cair, dan gas. Di bawah garis diagonal, saat tekanan rendah dan suhu tinggi, air berbentuk uap air atau gas. Di sebelah kiri garis yang hampir berbentuk vertikal ini, tekanan tinggi dan suhunya rendah, sehingga air berbentuk es alias jadi padatan. Dan pada tekanan dan suhu yang diwakili oleh segitiga di tengah ini, air berbentuk cairan. Nah, kalau kita masukin zat terlarut ke dalam airnya, kurvanya bakal berubah kayak gini. Kalau kalian lihat, apa ya yang berubah? Titik didih bakalan geser ke kanan, jadi lebih tinggi. Dan titik bekunya bakal geser ke kiri, jadi lebih rendah. Diperhatikan ya teman-teman, posisi garis pelarut selalu berada di atas garis larutan. Jadi misalnya diketahui ada diagram fase tapi gak ada keterangan mana pelarut mana larutan, pasti yang di atas adalah pelarut. Dari diagram ini kita bisa tahu delta TF dan delta TB-nya. Kalau mau nyari delta TF, kita lihat garis yang misahin antara fase cair dengan padat. Di situ ada dua garis. Nah, delta TF-nya TF pelarut dikurangi TF larutan. Terus kalau mau nyari delta TB, kita lihatnya garis yang misahin fase cair dengan fase gas. Ada dua garis juga. Nilai delta TB-nya TB larutan dikurangi TB pelarut. Pokoknya kalau delta itu kan nyari selisih. Biar gampang, yang nilai yang gede dikurangi sama nilai yang kecil. Gampang kan? Oke teman-teman, hari ini kita udah ngebahas dua sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih yang bisa dicari dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Dan penurunan titik beku yang bisa dicari dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku bisa kita aplikasiin buat kehidupan kita sehari-hari. Kayak pas masak mie, pas nyairin salju, atau pas ngasih zat anti-freeze ke radiator mobil. Kita juga belajar kalau kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan penurunan tekanan uap itu saling berkaitan. Dan bisa kita lihat dengan mudah di diagram fase PT. Nah, sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmotik, bakalan dibahas di video berikutnya. Anak-anakku yang terkasih, demikian video yang Bu Yuli berikan, yang Bu Yuli ambil dari video pembelajaran. Untuk itu, Bu Yuli akan menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan latihan soal. Latihan soal
Jawablah soal di bawah ini di buku catatan. Fotolah jawaban dan kirim ke WA Bu Yuli, jawaban paling lambat Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Cara menjawabnya, tulis soalnya, lalu jawab. Tulis soalnya lagi, lalu jawab. Dan seterusnya. Nilai ini digunakan untuk nilai tugas. Adapun soal yang Bu Yuli berikan, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik dan selesaikan tepat waktu. Apabila tugas yang kemarin ada yang belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan juga bersamaan dengan tugas hari ini. Untuk itu, silahkan mengerjakan. Tuhan memberkati.